Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Petaka Petak Umpet di Hutan Terlarang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam perlahan menyelimuti desa kecil itu, menggantikan cahaya jingga senja dengan kelam yang pekat. Langit tampak berat, tertutup awan-awan tipis yang menghalangi sinar bintang. Bulan menggantung pucat di angkasa, redup, seolah ragu untuk menerangi malam itu. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering yang berguguran di sepanjang jalan setapak. Di halaman belakang salah satu rumah, 4 anak laki-laki berkumpul dalam lingkaran kecil. Reno duduk di atas batu besar, menggoyangkan kaki dengan santai. Dika berdiri dengan tangan bersedekap, wajahnya penuh semangat. Johnny, yang paling tinggi di antara mereka, bersandar pada pagar kayu tua, sementara Andi, si pemalu, berdiri sedikit menjauh, menggenggam jaketnya rat-rat. "Ayo main petak umpet," usul Dika tiba-tiba, matanya berbinar. Johnny mendengus. "Main di mana? Ladang sudah terlalu sering." Dika menyeringai, lalu melirik ke arah batas desa. Di kejauhan, siluet pohon-pohon besar tampak menjulang gelap, membentuk bayangan yang menyerupai gerbang hitam yang siap menelan siapa saja yang mendekat. "Di hutan pinggir desa," katanya pelan, hampir berbisik. "Biar lebih seru." Sekejap, suasana berubah sunyi. Angin bertiup sedikit lebih kencang, membuat dedaunan di tanah berdesir. Reno menelan ludah, melirik ke arah hutan yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tempat mereka berdiri. "Hutan itu," Andi bersuara pelan, suaranya terdengar ragu. "Bukannya orang-orang tua melarang kita ke sana?" Dika tertawa kecil. "Larangan orang tua itu karena mereka penakut," katanya sambil mengangkat bahu. "Ayolah, ini cuma hutan kecil, bukan hutan belantara." "Tapi," Andi masih ragu. "Kakekku bilang, ada sesuatu di sana." "Apaan?" "Hantu." Dika mendekati Andi, menatapnya tajam. "Kau percaya tahayul seperti itu?" Andi menunduk, tidak menjawab. Reno menghela napas, berpikir sejenak. Memang benar, sejak kecil mereka selalu diberitahu untuk tidak bermain di hutan setelah matahari terbenam. Konon, banyak orang yang menghilang di sana, tapi sejauh ini, Reno menganggapnya hanya cerita lama untuk menakut-nakuti anak-anak. Johnny menatap hutan itu dengan ekspresi tidak yakin. "Aku rasa, bukan ide bagus." Dika mengangkat alis, lalu mendekati Reno dan menepuk bahunya. "Gimana? No, kau berani?" Reno terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Dika memang terkenal pemberani, tapi juga suka menantang orang lain. Jika Reno menolak, Dika pasti akan mengejeknya selama berminggu-minggu. Akhirnya, Reno menghela napas panjang dan mengangkat bahu. "Baiklah. Aku ikut." Dika tersenyum lebar. "Bagus. Gimana kalian?" Johnny menggerutu pelan, tapi akhirnya mengangguk. "Kalau kalian ikut, aku juga." Semua mata kini tertuju pada Andi, satu-satunya yang belum memberikan jawaban. Ia menggigit bibir, tampak ragu. Tapi melihat teman-temannya sudah setuju, ia akhirnya mengangguk kecil. "Baiklah," katanya pelan. "Tapi kalau terjadi sesuatu, jangan salahkan aku." Dika tertawa puas. "Santai aja, nggak akan ada yang terjadi." Tanpa menunggu lebih lama, mereka mulai berjalan ke arah hutan. Jalan setapak yang mereka lewati berlapis tanah lembab, dan suara jangkrik terdengar semakin nyaring. Udara semakin dingin seiring langkah mereka mendekati pepohonan gelap itu. Dan di antara suara angin yang berbisik, terdengar sesuatu yang lain. Sesuatu yang samar, seolah menyusup di antara bayangan pepohonan, seperti suara seseorang yang tertawa pelan. Tapi tidak ada yang menyadarinya. Hutan kecil di ujung desa tampak semakin dekat. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, menusuk kulit meskipun mereka masih berada di luar batas pepohonan. Cahaya bulan yang tadinya bersinar redup, kini nyaris tak mampu menembus ranting-ranting yang menjalar di atas mereka. Andi melambatkan langkah, menelan ludah dengan gugup. "Dengar, aku rasa kita sebaiknya balik aja." "Serius, ini nggak terasa benar." Dika mendengus. "Lihat sekeliling, Andi. Ini cuma hutan biasa, bukan tempat angker. Kau terlalu banyak dengar cerita orang tua."
Tapi, kakekku bilang, dulu ada orang yang hilang di sini. Andi merapatkan jaketnya, dan mereka nggak pernah ditemukan. Johnny menghela napas, menoleh ke arah Reno. No, kau yakin mau lanjut? Reno memandang ke dalam hutan. Batang-batang pohon tampak menjulang seperti raksasa yang membeku dalam kegelapan. Meski begitu, ia tak mau terlihat penakut di depan Dika. Ia mengangguk. Ayo, kita cuma main petak umpet sebentar, lalu pulang. Dika tersenyum puas. Nah, itu baru berani. Mereka akhirnya melangkah masuk. Begitu melewati batas hutan, suara jangkrik yang tadi nyaring mendadak lenyap. Udara terasa lebih berat, membawa aroma tanah basah dan daun busuk. Langkah kaki mereka menimbulkan suara gemerisik di atas tumpukan dedaunan kering. Saat mereka berjalan lebih dalam, Andi merasakan sesuatu yang aneh. Semakin lama mereka berada di hutan, semakin ia merasa seperti diawasi. Bulu kuduknya berdiri. Ia melirik ke sekeliling, tapi hanya ada pepohonan gelap yang menjulang tinggi. Tapi perasaan itu tetap ada. Seolah ada sesuatu yang bersembunyi di antara bayangan pepohonan. Mengawasi, menunggu. Andi menggigit bibir. Ia ingin bicara, tapi takut ditertawakan lagi. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan di atas mereka. Cabang-cabang pohon bergemeretak pelan. Reno menghentikan langkah, lalu menoleh ke belakang. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Andi, bisiknya. Kau dengar sesuatu? Andi mengangguk cepat. Iya, aku rasa ada yang... Kerak, sebuah ranting patah di belakang mereka. Johnny langsung berbalik, matanya membelalak. Apa itu? Dika terkekeh, mencoba meredakan ketegangan. Mungkin cuma hewan kecil. Tapi saat mereka menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa. Hanya bayangan pepohonan yang bergoyang pelan. Andi merasa napasnya semakin berat. Serius, kita harus balik aja. Dika menghela napas panjang, lalu menepuk bahu Andi. Andi, kalau kau takut, kau bisa pulang duluan. Andi menggeleng cepat. Ia tidak mau berjalan sendirian keluar dari hutan ini. Enggak, aku... Ia terdiam, menunduk. Dika tersenyum sinis. Kalau begitu, ayo lanjut. Mereka pun terus melangkah, semakin dalam ke dalam hutan. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik pepohonan besar, sepasang mata pucat mengintai mereka. Tidak berkedip, tidak bergerak, hanya menunggu. Begitu mereka sampai di tengah hutan, Dika menepuk tangan. Oke, kita mulai sekarang. Siapa yang jadi penjaga duluan? Semua terdiam. Tidak ada yang langsung mengajukan diri. Suasana di sekitar mereka terasa terlalu sunyi, seolah hutan ini menelan semua suara. Dika mengangkat bahu. Kalau gitu, kita pilih pakai Hompimpa aja. Mereka pun mengulurkan tangan, mengikuti irama Hompimpa yang dipimpin Dika. Satu persatu tangan mereka berbalik ke atas atau ke bawah, sampai akhirnya hanya Reno yang tersisa. Yah, aku duluan. Reno menghela napas. Dika menepuk bahunya. Santai aja, kau cuma perlu hitung sampai 20. Kami bakal sembunyi, lalu kau cari kami. Reno mengangguk, lalu berjalan mendekati sebuah pohon besar yang mencolok di tengah hutan. Batangnya hitam, lebih besar dari pohon-pohon lain di sekitarnya. Kulit kayunya tampak kasar dan penuh guratan aneh, seperti ada pola yang terbentuk secara alami di sana. Baiklah, aku mulai hitung. Reno menempelkan dahinya ke batang pohon, menutup mata, dan mulai menghitung. 1, 2, 3. Di belakangnya, teman-temannya mulai berlarian ke berbagai arah, mencari tempat bersembunyi di balik pepohonan dan semak-semak. Gemerisik daun terdengar sebentar, lalu, hutan kembali sunyi. 9, 10, 11. Reno mulai merasa aneh. Biasanya, saat bermain petak umpet, ia masih bisa mendengar tawa kecil atau suara napas teman-temannya yang menahan diri agar tidak ketahuan. Tapi kali ini, tidak ada suara sama sekali. 15. Tiba-tiba, kerak, sebuah ranting patah di sebelah kiri. Reno membuka matanya sedikit. Ia yakin itu suara seseorang yang bersembunyi terlalu ceroboh. Senyum kecil muncul di wajahnya. Dika pasti ada di sana, gumamnya. 18, 19, 20. Reno membuka mata sepenuhnya dan berbalik. Hutan masih sama gelapnya, bayangan pepohonan menjulang seperti sosok-sosok besar yang berdiri diam. Ia menoleh ke arah suara ranting yang patah tadi. Di balik pohon besar itu, ada sesuatu yang berjongkok. Diam, tidak bergerak.
Senyumnya melebar. Ketemu kau, Dika. Dengan langkah percaya diri, Reno berjalan ke belakang pohon. Namun, yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Di sana, tidak ada siapa-siapa. Reno mengerjap, hatinya mencelos. Ia yakin tadi ada seseorang di balik pohon ini. Bahkan, ia bisa melihat bayangannya sekilas. Matanya menyapu area sekitar. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan akar-akar besar yang menjalar kemana-mana. Tidak ada suara tawa atau gemerisik dari teman-temannya yang biasanya sulit menahan diri saat bersembunyi. Halo, Reno mencoba memanggil. Suaranya terdengar kecil di tengah hutan yang sunyi. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun kering bergeser di tanah. Tapi, bukankah tadi ada suara ranting yang patah? Reno menelan ludah. Ia melangkah mundur, merasa ada yang tidak beres. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, kerak, suara itu terdengar lagi. Kali ini dari belakangnya. Reno menoleh cepat. Jantungnya berdegup kencang. Di antara dua batang pohon yang berdiri berdekatan, ada sesuatu yang tampak mengintip. Seperti kepala seseorang, tapi terlalu pucat. Reno menyipitkan mata, mencoba memastikan. Dika, panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia melangkah mendekat perlahan. Namun, saat ia hanya berjarak beberapa langkah, kepala itu perlahan menghilang ke balik pohon. Jantung Reno berdetak lebih cepat. Otaknya mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin Dika sedang bercanda, atau mungkin itu Andi. Ia mempercepat langkahnya, berjalan ke balik pohon. Namun, lagi-lagi, tidak ada siapa-siapa. Hanya dedaunan kering yang berserakan dan tanah yang terlihat agak lembab, seolah baru saja diinjak sesuatu. Angin kembali berhembus pelan. Kali ini, membawa bisikan halus yang terdengar di telinganya. Sebuah suara, lirih dan hampir tak terdengar. Reno merasakan seluruh bulu kuduknya berdiri. Reno membeku di tempatnya. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia bisa merasakannya di telinganya. Suara itu, seseorang memanggil namanya. Tapi suaranya lirih, hampir seperti bisikan yang terbawa angin. Dengan tangan gemetar, ia menelan ludah dan menoleh ke sekeliling. Dika, Johnny, Andi, suaranya serak. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah suara dedaunan yang bergesekan di tiup angin. Namun, sesuatu menarik perhatiannya. Pohon besar tempatnya menghitung tadi, terlihat berbeda. Batangnya hitam legam, lebih besar dari pohon-pohon lain. Akar-akarnya menjalar ke segala arah, tebal seperti ular yang sedang melingkar. Dan di tengah batangnya, ada celah panjang yang menyerupai mulut menganga. Reno merasakan tubuhnya menegang. Celah itu seperti lubang yang dalam, seolah siap menelan siapa saja yang mendekat. Angin bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah basah yang aneh, seperti bau sesuatu yang membusuk. Reno mundur selangkah. Napasnya memburu. Seketika, suara berderak terdengar dari dalam pohon. Krek, krek, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Reno ingin berlari, ingin meninggalkan tempat itu dan mencari teman-temannya. Namun sebelum ia bisa bergerak, dari dalam celah pohon itu, muncul sesuatu. Sebuah tangan, pucat, kurus. Jemarinya panjang dengan kuku yang lebih mirip cakar. Tangan itu bergerak perlahan, merayap keluar seperti sedang mencari sesuatu. Reno menahan napas, tak berani bergerak sedikit pun. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Cepat, terburu-buru, seseorang berlari ke arahnya. Reno tersentak, membalikkan badan dengan panik. Dan tepat saat itu, sebuah tangan mencengkeram pundaknya. Reno menjerit tertahan, tubuhnya menegang. Tangan di pundaknya mencengkeram erat, dingin seperti es. Woi, no, kenapa lo? Suara itu, Johnny. Reno terengah-engah, matanya membulat saat melihat sahabatnya berdiri di belakangnya dengan napas memburu. Johnny, suaranya gemetar. Johnny mengernyitkan dahi. Ngapain lo di sini sendirian? Kita semua udah sembunyi, lo malah bengong. Reno menoleh ke pohon besar di sampingnya. Celah menganga itu, kini terlihat seperti batang biasa, seolah tidak pernah berubah sejak tadi. Tangan pucat yang ia lihat, menghilang. Apa tadi hanya imajinasinya? Tadi gue lihat sesuatu di dalam pohon itu. Reno menunjuk batang pohon besar itu dengan suara bergetar. Johnny mendengus. Udah lo kebanyakan nonton film horor. Yuk, cari yang lain. Reno masih ragu, tapi ia mengangguk.
Yang penting sekarang ia tidak sendirian. Mereka berjalan perlahan di antara pepohonan, mencari teman-teman yang lain. Namun, beberapa langkah kemudian, Reno merasakan sesuatu aneh. Hutan terasa lebih sunyi. Terlalu sunyi. Tak ada suara jangkrik. Tak ada suara dedaunan yang bergerak. Bahkan langkah kaki mereka terasa seperti tenggelam dalam keheningan. Dan lalu, tuk, tuk, tuk. Sebuah suara aneh terdengar dari arah kanan mereka. Reno dan Johnny berhenti berjalan. Mereka saling berpandangan. Suara itu, seperti langkah kaki, tapi tidak seperti manusia. Tuk, tuk, tuk. Suara itu semakin mendekat. Perlahan, mereka menoleh ke arah sumber suara. Dan di balik pepohonan yang gelap, mereka melihatnya. Sebuah bayangan, tinggi, kurus, tidak bergerak, tapi mereka bisa merasakan, sosok itu sedang menatap mereka. Reno dan Johnny membeku di tempat. Bayangan itu berdiri diam di antara pepohonan, tubuhnya kurus dan tinggi, nyaris setinggi pohon kecil di sekitarnya. Napas Reno tercekat. "John, lo lihat itu," bisiknya. Johnny mengangguk perlahan, wajahnya memucat. Mereka mundur selangkah. Seketika, bayangan itu bergerak, bukan melangkah, tapi melesat. Dalam sekejap, sosok itu hilang di antara pepohonan, seolah menyatu dengan kegelapan. Johnny mencengkram lengan Reno. "Gue nggak suka ini, no. Kita harus cari yang lain dan keluar dari sini." Reno mengangguk cepat. Mereka berlari, menerobos semak-semak, mencari teman-teman mereka. Namun, hutan terasa lebih luas dari sebelumnya. Seakan jalan setapak yang mereka lalui tadi telah lenyap. Mereka terus berlari, hingga akhirnya melihat sesuatu di kejauhan. Seseorang berjongkok di balik pohon besar. Punggungnya membelakangi mereka. Reno terengah. "Dika." Orang itu tak menjawab. Johnny melangkah maju. "Oi, kita harus keluar dari sini." Perlahan, sosok itu berdiri, tubuhnya kaku, gerakannya aneh. Lalu ia mulai berbalik, dan saat wajahnya terlihat, Reno menahan jeritan. Itu bukan Dika. Matanya kosong, kulitnya pucat seperti mayat. Dan senyumnya, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Reno tak berpikir dua kali. Ia menarik tangan Johnny. Lari. Reno dan Johnny berlari secepat mungkin, napas mereka tersengal. Dedaunan dan ranting menghantam wajah mereka, tapi mereka tak peduli. Di belakang, suara langkah kaki terdengar, bukan satu, tapi banyak. Seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka. Reno menoleh sekilas. Di antara pepohonan, sosok tinggi dengan senyum mengerikan itu masih berdiri diam. Tapi kini, ada lebih banyak bayangan di belakangnya. Hitam, kurus, dan mereka semua tersenyum. Johnny berteriak, "Gue nggak mau di sini lagi." Mereka terus berlari, menerobos semak-semak, hingga tiba di sebuah tanah lapang kecil. Mereka berhenti, terengah-engah. Hening. Suara langkah kaki di belakang mereka menghilang. Reno menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. "John, mereka kemana?" Johnny menggeleng, masih gemetar. Lalu, sebuah suara berbisik tepat di telinga mereka. "Kalian belum boleh pergi." Mereka membeku. Itu bukan suara Dika. Bukan suara teman mereka. Suara itu terdengar berat, serak, dan seolah berasal dari dalam tanah. Johnny menoleh perlahan ke arah Reno, wajahnya pucat. "Lo denger itu juga?" Reno tidak menjawab. Ia terlalu takut untuk mengangguk. Namun sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya. Reno menjerit. Dari bawah tanah, sesuatu sedang menariknya ke dalam. Reno menjerit, tubuhnya terseret ke dalam tanah yang bergerak seperti pasir hisap. "John, tolong!" Johnny langsung berlutut, meraih tangan Reno sekuat tenaga. "Pegang tangan gue, jangan lepas." Reno berusaha merangkak keluar, tapi sesuatu di dalam tanah mencengkeram kakinya. Rasanya seperti tangan kurus dan dingin yang meremas tulangnya. "John, ada sesuatu di dalam tanah." Johnny semakin panik. Ia menarik Reno sekuat tenaga, otot-ototnya menegang. Tapi tanah semakin dalam menelan Reno. Lututnya sudah masuk. Dari bawah tanah, terdengar suara berbisik. "Masih ada satu yang kurang." Johnny membeku. Apa? Siapa itu?" Reno mulai menangis, napasnya tersengal. "John, tolong gue." Johnny menggigit bibirnya, lalu dengan teriakan keras, ia menarik Reno dengan sekuat tenaga. Brak, keduanya terhempas ke belakang. Reno tersungkur di tanah, terengah-engah,
tubuhnya gemetar hebat. Tanah di tempat Reno hampir tertelan kini sudah kembali rata. Tidak ada bekas apapun. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Johnny menatap Reno dengan wajah pucat. Lo nggak apa-apa, no. Reno mengangguk lemah, matanya berkaca-kaca. Tapi saat ia mencoba berbicara, ia tersadar sesuatu. Ia memandang sekeliling. Hutan terasa lebih gelap, lebih sunyi. Jantung Reno berdetak lebih cepat. John, suaranya bergetar. Mana yang lain? Johnny menoleh ke sekeliling. Tidak ada Dika, tidak ada Andi, tidak ada siapa-siapa. Johnny menelan ludah. Tadi mereka, bareng kita, kan? Reno menggeleng pelan, matanya membelalak ketakutan. Gue, nggak tahu. Angin berhembus pelan, membawa suara gemerisik di antara dedaunan. Seakan hutan itu baru saja menyembunyikan sesuatu. Atau, seseorang. Johnny dan Reno berdiri terpaku, tubuh mereka masih gemetar. Dika, Andi, Reno mencoba memanggil, tapi hanya suara angin yang menjawab. Johnny menggigit bibirnya, mencoba berpikir jernih. Mereka nggak mungkin ninggalin kita, no. Kita harus cari mereka. Tapi kemana? Reno melirik sekeliling. Hutan ini terasa berbeda, lebih gelap, lebih sunyi, seolah mereka bukan lagi di tempat yang sama. Johnny hendak menjawab, tapi tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di kejauhan. Cahaya kecil, berwarna hijau, melayang di antara pepohonan. Johnny dan Reno saling pandang. Itu, obor, tanya Reno dengan suara gemetar. Enggak mungkin. Siapa yang bawa obor tengah malam di hutan kayak gini? Jawab Johnny. Cahaya itu berpendar pelan, seperti mengundang mereka untuk mendekat. Reno menelan ludah. Gimana kalau itu Dika atau Andi? Mungkin mereka bawa senter. Johnny ragu. Semua instingnya berteriak agar mereka pergi dari sini. Tapi kalau itu memang teman mereka harus memastikan. Johnny menggertakkan giginya, lalu menarik tangan Reno. Kita dekati pelan-pelan. Kalau ada yang aneh, kita lari. Reno mengangguk lemah. Dengan langkah hati-hati, mereka berjalan menuju cahaya itu. Namun, semakin dekat mereka melangkah, cahaya itu semakin bergerak menjauh. Seolah-olah, sesuatu sedang mengajak mereka lebih dalam ke hutan. Reno dan Johnny terus berjalan, mengikuti cahaya hijau yang bergerak perlahan di antara pepohonan. Langkah mereka semakin berat. Entah kenapa, tanah terasa lebih lembek, seperti berlumpur. Reno mulai ragu. John, lo yakin ini jalan yang benar? Johnny menelan ludah, menoleh ke belakang. Tapi yang ia lihat hanya kegelapan. Jalan yang mereka lalui tadi seakan menghilang, tertelan oleh hutan. Kita nggak punya pilihan, no, katanya pelan. Kalau kita berhenti di sini, kita malah bisa tersesat. Cahaya hijau itu berhenti bergerak. Kini ia melayang di tengah sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pepohonan tinggi. Di bawah cahaya itu, ada sesuatu. Johnny dan Reno mendekat dengan napas tertahan. Saat mereka cukup dekat untuk melihat dengan jelas, darah mereka langsung membeku. Itu bukan obor, bukan juga senter. Cahaya hijau itu keluar dari sebuah kepala. Sosok tinggi, kurus, dengan kulit kering seperti kayu lapuk, berdiri diam di tengah lapangan. Cahaya itu bersinar dari dalam kepalanya yang seolah tembus pandang, memperlihatkan sesuatu yang berputar di dalamnya, sesuatu yang tampak seperti bola mata manusia yang melayang-layang tanpa henti. Reno menutup mulutnya agar tidak menjerit. Johnny memegang lengannya erat. Jangan gerak, bisiknya hampir tanpa suara. Tapi Reno tak bisa menahan rasa takutnya. Saat ia mundur satu langkah, kakinya menginjak ranting kering. Kerak, sosok itu berhenti diam. Kemudian, perlahan, ia menoleh ke arah mereka. Reno ingin berteriak, tapi suaranya hilang di tenggorokan. Karena wajah itu, bukan wajah manusia. Tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Hanya kulit datar yang pucat, seperti topeng tanpa ekspresi. Dan yang paling mengerikan, di tengah wajah itu, mulai muncul sesuatu. Sebuah retakan, yang semakin lama semakin melebar, seperti mulut yang perlahan terbuka. Dari dalam mulut itu, terdengar suara. Suara seseorang yang mereka kenal. Reno, Johnny, tolong gue. Johnny mencengkeram lengan Reno lebih erat. Itu suara Dika. Bisiknya panik. Reno membeku. Tapi, itu bukan Dika.
Suara itu terus bergema dari dalam tubuh makhluk itu, seakan Dika terperangkap di dalamnya. Johnny sudah tak tahan lagi. Ia menarik Reno dengan kasar. Kita harus lari. Tapi begitu mereka berbalik, ada sesuatu yang lain menunggu mereka di belakang. Sesosok tubuh berdiri diam di sana. Tinggi, kurus, dengan wajah yang sama, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Dan kini, wajahnya juga mulai merekah, perlahan-lahan membuka. Suara lain keluar dari dalamnya. Suara yang lebih banyak. Suara yang menangis. Suara yang tertawa. Suara yang menjerit kesakitan. Johnny dan Reno tak bisa lagi menahan ketakutan. Mereka menjerit, dan lari secepat yang mereka bisa. Johnny dan Reno berlari secepat mungkin, menerobos semak-semak tanpa peduli ranting yang mencakar kulit mereka. Napas mereka tersengal, dada terasa seperti terbakar, tapi mereka tidak berani berhenti. Di belakang, suara itu masih bergema. Reno, Johnny, jangan pergi, tolong. Suara yang terdengar seperti Dika. Tapi itu bukan Dika. Reno melirik ke belakang. Bayangan tinggi dan kurus itu masih berdiri di sana, tapi kini ada lebih banyak. 1, 2, 3, mereka bermunculan di antara pepohonan, tubuh mereka seperti menyatu dengan kegelapan. Dan wajah-wajah mereka, kini semuanya telah merekah, membuka seperti kelopak bunga yang menghitam. Dari dalamnya, puluhan tangan kecil merangkak keluar, mencakar udara, mencoba meraih sesuatu. Reno tak bisa menahan jeritannya. Johnny, cepatan. Johnny menggertakkan giginya, kakinya hampir tersandung akar besar. Kita harus keluar dari hutan ini. Mereka berlari tanpa arah, hanya berharap menemukan jalan pulang. Tapi semakin jauh mereka berlari, hutan ini terasa semakin luas. Pepohonan yang seharusnya mereka kenali kini terlihat asing. Akar-akar besar menjalar di tanah, seperti jari-jari yang siap merenggut kaki mereka. Dan yang lebih buruk, mereka tidak lagi mendengar suara burung malam atau jangkrik. Hanya ada desahan napas dari sesuatu yang tak terlihat. Dan suara langkah kaki di belakang mereka. Langkah kaki yang terlalu banyak. Reno ingin menangis. Kita dikepung, John. Johnny menoleh cepat, lalu melihatnya. Di depan mereka, berdiri sesuatu yang tak seharusnya ada di sini. Sebuah pohon besar, dengan batang hitam seperti arang. Dan di batang pohon itu, ada sesuatu yang tampak seperti wajah manusia. Bukan satu, ada banyak wajah-wajah yang membeku dalam ekspresi ketakutan. Mulut mereka menganga, seolah menjerit tanpa suara. Mata mereka kosong, dan di antara wajah-wajah itu, Johnny melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Wajah yang masih baru, wajah Dika, dan matanya bergerak. Johnny, tolong. Suara itu lirih, hampir seperti bisikan. Johnny mundur, wajahnya pucat pasi. Reno, kita harus keluar dari sini. Tapi sebelum mereka bisa berlari lagi, akar-akar pohon itu mulai bergerak. Dan dari balik pepohonan, sosok-sosok tinggi tanpa wajah itu mulai mendekat. Langkah mereka lambat, tapi pasti. Mereka tak bisa lari kemana-mana. Reno mencengkeram lengan Johnny erat-erat. Johnny, apa yang harus kita lakukan? Johnny tak bisa menjawab, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ini adalah akhir. Johnny menggertakkan giginya, otaknya bekerja cepat mencari jalan keluar. Mereka tak bisa tetap di sini. Akar-akar itu semakin mendekat, merayap seperti ular lapar, sementara bayangan tanpa wajah semakin banyak, mengepung mereka dalam lingkaran mengerikan. Reno, kita harus lari, bisik Johnny, suaranya nyaris tak terdengar karena ketakutan. Tapi kemana? Reno hampir menangis. Johnny melihat sekeliling, lalu matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Celah kecil di antara pepohonan, cahaya bulan redup terlihat mengintip dari sana. Itu satu-satunya jalan keluar. Tanpa pikir panjang, Johnny menarik Reno. Ikut aku. Mereka berlari sekuat tenaga, menerobos akar-akar yang mencoba menangkap kaki mereka. Akar-akar itu mencambuk udara, hampir berhasil meraih mereka, tapi mereka terus berlari. Bayangan-bayangan itu mulai bergerak lebih cepat, langkah mereka berderap seperti gemuruh hujan di atas tanah. Dan lalu, tidak, Reno tersandung. Tubuhnya jatuh keras ke tanah. Johnny berhenti mendadak, berbalik. Reno merangkak, mencoba berdiri, tapi sebuah akar mencengkeram pergelangan kakinya.
Dan dari dalam tanah, sesuatu mulai muncul. Sebuah tangan. Bukan tangan biasa. Tangan itu berwarna hitam, kurus, dengan jari-jari panjang seperti cakar. Ia keluar perlahan, seperti sedang menarik dirinya dari dalam perut bumi. Reno menjerit, meronta sekuat tenaga. "Johnny, tolong aku." Johnny langsung melompat, mencengkeram tubuh Reno dan menariknya dengan sekuat tenaga. Tapi tangan itu juga menarik. Sesuatu sedang mencoba menarik Reno ke dalam tanah. Dan semakin kuat mereka melawan, semakin banyak tangan yang muncul dari dalam tanah. Lengan-lengan itu bergerak liar, mencakar, meraih udara, mencoba menyeret mereka berdua ke dalam kegelapan. Johnny berteriak marah. "Aku nggak akan biarin kau ambil temanku." Dengan sekuat tenaga, ia menarik Reno sekali lagi. Lalu, crak, akar yang mencengkeram kaki Reno patah. Tubuh Reno terlempar ke belakang, jatuh tepat di atas Johnny. Mereka berguling di tanah, napas terengah-engah. Dan ketika mereka menoleh, tangan-tangan itu mulai menghilang, seolah kecewa. Mereka tak berhasil mendapatkan mangsanya. Johnny dan Reno bertatapan, ketakutan mereka begitu nyata. Tak ada waktu berpikir. Mereka bangkit dan kembali berlari, menembus hutan, melewati celah di antara pepohonan yang tadi Johnny lihat. Dan tiba-tiba, udara berubah. Tak lagi dingin, tak lagi sunyi. Johnny menyadari sesuatu. Kita keluar dari hutan. Mereka menoleh ke belakang. Dan hutan itu, kini tampak seperti hutan biasa. Tak ada bayangan, tak ada akar yang bergerak. Hanya pepohonan yang bergoyang lembut diterpa angin. Reno terduduk, tubuhnya masih gemetar. Apa yang barusan terjadi? Johnny menggeleng, tak tahu jawaban. Tapi mereka sadar satu hal. Dika masih belum ditemukan. Dan suara hutan itu masih berbisik pelan, seolah menertawakan mereka. Johnny dan Reno berlari tanpa menoleh lagi. Kaki mereka hampir tak terasa, napas tersengal-sengal, tapi mereka tak peduli. Yang ada di kepala mereka hanyalah satu hal, keluar dari hutan itu secepat mungkin. Mereka berlari melewati pematang sawah, melewati jalanan tanah yang biasa mereka lewati saat pergi ke ladang. Namun kali ini, rasanya berbeda. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam. Sunyi, seperti alam pun ikut menahan napas. Saat mereka tiba di tepi desa, cahaya dari rumah-rumah penduduk terlihat redup, tapi hangat. Johnny hampir menangis lega. "Reno, kita selamat," katanya, setengah tertawa karena kelelahan. Reno menoleh ke belakang. Hutan itu masih berdiri di sana, gelap dan menakutkan, seolah mengawasi mereka. Tapi Dika, suara Reno lirih. Mereka saling berpandangan. Mereka tidak bisa pulang tanpa Dika. Namun, sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar. Johnny, Reno, seseorang berlari ke arah mereka. Itu Andi, bersama beberapa warga desa yang membawa obor dan parang. "Kalian kemana saja? Kenapa baru keluar sekarang?" bentak salah satu bapak-bapak, wajahnya penuh kecemasan. Reno masih terengah-engah. Kami. Johnny menelan ludah, lalu berkata dengan suara serak, "Dika, masih di dalam hutan." Sejenak, suasana menjadi semakin sunyi. Wajah para warga berubah tegang. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang, seolah memahami sesuatu yang lebih besar dari yang Johnny dan Reno ketahui. "Seharusnya kalian tidak masuk ke sana," gumam seorang kakek tua yang ikut dalam rombongan. Johnny mengepalkan tangannya. "Kami harus cari Dika. Dia masih di dalam." Warga tampak ragu. Salah satu bapak menghela napas berat. "Kami sudah mencarinya sejak tadi sore." Johnny dan Reno terdiam. Tapi, suara Reno bergetar, "Kami baru saja kehilangan dia tadi." Warga kembali saling bertukar pandang. Kali ini, ekspresi mereka berubah semakin khawatir. Andi maju selangkah. "Tadi sore. Tapi, Reno, Johnny, Dika sudah hilang sejak kemarin malam." Reno merasa darahnya membeku. Johnny menggeleng. Tidak, itu tidak mungkin. Kami tadi bersamanya. Kami main petak umpet. Dia." Kalimatnya menggantung. Mereka memang melihat Dika tadi. Mereka bicara dengannya. Tapi, sejak kapan mereka terakhir melihat wajahnya dengan jelas? Tiba-tiba, bulu kuduk mereka berdiri.
Johnny teringat sesuatu. Saat mereka melihat bayangan di balik pohon besar. Apakah itu benar-benar Dika? Atau sesuatu yang lain? Sesuatu yang telah menunggu mereka di dalam hutan sejak awal.